Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Bu Titi hari ini? Alhamdulillah. Baik Bu Titi, saya minta waktunya untuk sedikit melakukan observasi mengenai kegiatan pada hari ini. Apakah Bu Titi bersedia Bu? Insya Allah bersedia. Baik, saya dalam rangka observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan pembelajaran yang Bu Titi sampaikan pada pagi hari ini. Apakah Bu Titi bisa untuk diminta keterangan terkait dengan pembelajaran hari ini Bu Titi? Ya, pembelajaran yang akan saya bawa nanti materi itu kan bangun ruang di kelas 5. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan bangun ruang, lalu menghitung volume kubus dan balok. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, baik. Dari tujuan pembelajaran itu barangkali ada yang ditujukan kepada murid. Seperti apa sih sebenarnya pembelajaran yang tertuju kepada murid? Ya, insya Allah pada akhir fase C ini, jadi peserta didik itu dapat mengidentifikasi dan menjabarkan dengan benar bangun ruang ataupun bangun datar, ya. Dan juga dalam berhitung pada rumus volume, balok, dan kubus nanti, Pak. Iya, kira-kira ada tantangannya Bu Titi ya ketika Bu Titi menyampaikan materi ini terhadap anak-anak yang disampaikan materi ini? Ya, kebetulan kan pada umumnya ya anak-anak di sekolah itu pasti kalau mendengar kata matematika menjadi suatu yang sulit, suatu materi yang susah. Tapi nanti insya Allah di sini nanti saya akan menstimulus, memotivasi anak-anak agar dapat ikut serta dalam kelas, jadi aktif dalam pembelajaran, Pak. Ya, memang kita tahu bahwa pelajaran matematika itu momok bagi mereka ya. Artinya ketika mendengar pembelajaran matematika, mereka ada yang suka dan tidak suka. Kira-kira bagaimana Bu Titi menanggapi bagi yang tidak suka? Ya, yang tadi saya bilang pertama saya memotivasi dulu, lalu saya mencoba metode yang menarik dan kalau bisa yang kreatif. Jadi sebelumnya saya selalu bertanya kepada rekan kerja, rekan sejawat, lalu juga searching di media sosial ataupun sumber-sumber lainnya bagaimana penyampaian materi yang kreatif di kelas pembelajaran. Jadi pertama itu tadi kita harus belajar dulu, sebagai guru juga belajar, lalu juga menstimulus, memotivasi anak-anak agar mau aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran matematika. Nah, dari yang disampaikan Bu Titi terhadap anak-anak mengenai matematika ini, kira-kira pengembangan diri apa sih yang dilakukan oleh guru, terutama Bu Titi sendiri nih, kira-kira seperti apa pengembangannya? Ya, pertama untuk diri sendiri sebagai pengajar atau guru kita pastinya banyak harus ikut pembelajaran seperti webinar, pelatihan-pelatihan seperti itu, dan juga jangan segan untuk bertanya kepada rekan-rekan di sekolah ataupun guru senior yang pengalamannya lebih dari kita. Itu saya selalu untuk mencari tahu atau belajar dari teman-teman. Lalu kedua juga dari peserta didik, kita juga bisa mengambil dari peserta didik itu sebagai acuan atau refleksi kita nantinya dalam pembelajaran. Dan satu lagi kita memperbanyak sumber-sumber dalam pembelajaran sih Pak, seperti itu kurang lebih. Bicara masalah kompetensi Bu Titi ya yang akan dikembangkan atau pengembangan yang hendak akan diberikan kepada siswa didik terutama matematika ini, kira-kira tantangan dari murid seperti apa, kemudian dari teman sejawat seperti apa, kemudian ada tidak dukungan atau motivasi kepala sekolah terhadap apa yang Bu Titi sampaikan pada pagi hari ini? Ya, untuk tantangan yang pertama tadi murid ya. Pertama dia kurang percaya diri, kurang yakin dalam pembelajaran matematika karena sudah paradigmanya, persepsinya sudah sulit. Harus kita cermati, harus kita pintar-pintar mendekati anak, merangsangnya, menstimulasinya, memotivasinya. Jadi ya harus berbagai cara. Jadi buat di kelas itu semenarik mungkin. Dari metodenya, dari medianya juga, dari kitanya sebagai pengajar, seperti itu. Berarti anak-anak juga untuk menyenangkan ya? Iya, menyukai dulu Pak, menyukai dulu. Jadi mengenalkan matematika itu sebenarnya menyenangkan, insya Allah mudah dipelajari. Jadi anak-anak merespon dengan baik. Lalu untuk rekan-rekan tantangan alhamdulillah tidak ada, mereka selalu membantu, mensupport. Yaitu tadi jangan segan untuk bertanya. Dari atasan kepala sekolah juga sangat membantu dengan seperti menyediakan media-media untuk pembelajaran di kelas atau di sekolah.
seperti itu. Kemudian perbandingannya kesukaan terhadap salah satu mata pelajaran, kira-kira perbandingan yang didapat oleh dia antara matematika dengan pembelajaran lain itu seberapa kira-kira terhadap jangkauan anak-anak untuk menerima pelajaran? Kurang lebih nggak terlalu signifikan ya Pak, tidak terlalu jomplang, tapi pasti ada gitu ya. Tapi dalam arti kita di sini kita membuat anak itu mengimbangi dulu, karena di sekolah dasar kita harus mempelajari semua aspek atau semua materi pelajaran seperti halnya matematika, bahasa Indonesia. Jadi memang pasti ada, tapi kita membuat se unik atau sekreatif mungkin seperti itu. Sekarang kan anak-anak ketika pelajaran olahraga mereka senang, tapi ketika pelajaran matematika mereka agak sedikit gimana. Nah, bagaimana untuk menata ataupun mengambil ATM, ambil dan modifikasi. Artinya di sini bagaimana Bu Titi memodifikasi pelajaran matematika itu supaya disenangi anak gitu. Salah satu contoh saya pernah ambil materi yaitu luas dan keliling lingkaran ya. Iya. Jadi saya umpamakan kalian ketika belajar olahraga atau PJOK, kalian pemanasannya apa? Oh, lari keliling lapangan. Nah, di situ saya masukkan. Nah, dengan mengelilingi lapangan, berarti kalian juga secara tidak langsung itu akan kita masukkan dalam hitung bangun ruang yang mencari keliling suatu bangun ruang. Oh iya Bu, ya benar ya? Iya. Sekarang lapangan kita berbentuk seperti apa? Persegi panjang. Nah, kita gambarkan ini lapangan sekolah kita ketika kamu PJOK. Nah, jadi mengambil kegiatan mereka di PJOK, lalu kita kaitkan dengan rumus-rumus matematika. Jadi anak-anak secara tidak langsung, oh iya ya, berkesinambungan ya, sinkron seperti itu. Kalau saya. Iya, tadi disampaikan betul itu berarti secara tidak langsung pembelajaran matematika itu menyenangkan juga ya. Ya. Dikaitkan dengan pembelajaran-pembelajaran seperti PJOK dan lain sebagainya. Karena memang ada keterkaitan antara mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran lain. Kalau kita melihat situasi anak dengan kondisi pelajaran yang mereka terima. Oke Bu Titi, terakhir barangkali saya mungkin ingin mengetahui sejauh mana sih strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran ini Bu Titi? Oke, untuk strateginya kita itu pertama memotivasi anak tadi, memberikan rangsangan seperti pertanyaan pemantik, ya, seperti itu. Lalu kita setelah itu mengidentifikasi masalah. Kita saya bilang permasalahan mungkin ngambil contoh dari kita di sekolah kita atau di kelas. Lalu juga berdiskusi guru dengan murid, lalu teman sekelompok. Setelah teman sekelompok nanti biasanya kayak diskusi, maju ke depan seperti presentasi. Lalu membuat media pembelajaran. Yang tadi saya bilang membuat setiap kelompok menyiapkan jaring-jaring media pembelajaran terkait bangun ruang gitu. Jadi kurang lebih seperti strateginya Pak di kelas untuk pembelajaran saya nanti. Dari strategi yang disampaikan Bu Titi, barangkali ada tidak yang diserahkan sepenuhnya kepada anak, karena pembelajaran ini kan tujuannya diserahkan semua kepada anak. Artinya kepemimpinan anak itu perlu diterapkan ketika ada pembelajaran yang diskusi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa Bu Titi yang ingin terapkan? Yang pertama saya memberikan kebebasan setiap peserta didik untuk memberi pendapat, lalu merespon guru atau merespon temannya, tapi dengan tetap pada koridor pembelajaran, ya, sesuai dengan materi yang kita bawakan ini. Mereka boleh dan bebas berpendapat untuk Bu atau menanyakan sesuatu atau memberikan saran dari materinya atau penyampaian diskusi terhadap teman-teman. Ya, artinya dari strategi yang Bu Titi sampaikan terhadap anak, kira-kira ada kendala nggak Bu Titi? Atau memang sangat sulit untuk diterima oleh peserta didik? Ya, kalau dari kendala saya mungkin ada beberapa peserta didik yang pasif ya Pak. Ya. Pasif dalam arti masih takut, malu, ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat atau menjawab. Karena anak-anak takut salah, malu. Padahal kita di kelas sejatinya di kelas itu bukan mencari pembenaran, tapi kita berdiskusi mencari suatu yang ini ya, seperti ini ya runtutan dari materi atau informasi yang kita dapat atau kita pelajari di kelas seperti itu. Oke, baik Bu Titi, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Titi sampaikan dan praktekkan di anak-anak bisa diterima dengan baik, sehingga pelajaran yang Bu Titi sampaikan bisa diterima dengan baik. Amin. Bisa dikerjakan, kemudian juga bisa diaplikasikan ke teman-temannya yang barangkali nanti
ada diskusi kecil yang mereka kerjakan bisa saling sharing di sesama teman. Terima kasih sekali lagi waktunya Bu Titi. Selamat melanjutkan tugas Bu Titi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Insya Allah. Sudah siap belajar? Sudah siap mendapatkan informasi dan pengetahuan? Oke, mulai kita dengan berdoa seperti biasa. Hari ini siapa yang pimpin doa? Absen nomor berapa? Kori, silakan Kori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, langsung absen diri, silakan. Oke, alhamdulillah berarti yang nggak hadir 2 orang temanmu ya. Dian, Mahendra, dan Nabila. Absen nomor 4 dan nomor 14. Oke, ya semoga mereka diberi kesehatan agar besok bisa ikut belajar kembali. Oke, berarti sudah absen. Rapi nggak nih pakaian atribut kalian? Alhamdulillah, bagus. Biasa kan seperti itu ya. Sudah disiapkan sebaik-baiknya. Yuk, sebagai kelas siswa-siswi yang terus bangsa, kita mulai pembelajaran seperti biasa untuk nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Hari ini kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Oke, bernyanyi dengan hikmat, dengan baik. Silakan, mulai berdiri. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kan tetap puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, di
terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Di jam pertama kita memulai dengan pembelajaran apa hari ini? Matematika. Pagi-pagi belajar matematika, segar, semangat, pasti bisa. Yuk siapkan pembelajaran buku pelajarannya. Oke. Hari ini kita masuk tentang bangun ruang. Ya, bangun datar kemarin kan? Ya. Masih ingat nggak perbedaan bangun datar dengan bangun ruang? Oke, alhamdulillah harus masih dong. Baru kemarin belum setahun ya. Kan usianya masih pada 11-12 tahun. Belum ada 50 tahun kan? Jangan-jangan ada anak bu guru yang usianya 60 tahun. Pikun langsung. Kemarin apa ya pelajarannya? Kemarin itu kita membahas tentang bangun datar. Hari ini kita temennya bangun ruang. Nah, di depan kalian sudah ada bentuk-bentuk bangun ruang. Kalau kemarin bangun datar itu kita sedikit review deh, kita sedikit refresh deh. Bangun ruang itu apa? Bangun yang Bangun sisi dan tinggi, kan bangun datar kan? Nah, dan dia disebut gambar 2 dimensi. Bangun datar. Nah, sekarang kita temennya ini bangun ruang, yaitu bangun yang memiliki volume, ya kan? Dan juga sisinya juga ada, kelilingnya juga ada. Nah, ini contoh-contohnya bangun ruang dan dia berbentuk 4 dimensi. Oke. Nah, di kelompok kalian masing-masing juga ada ya? Coba kelompoknya lihat deh. Nah, di kelompok 1 bangun ruang apa? Balok. Kelompok 2 kubus. Kelompok 3 kelompok 4 kubus. Kok cuma 2 bangun ruang saja, balok sama kubus? Nah, hari ini kita fokus 2 ya. Balok dan kubus. Oke, jadi sekali lagi, di kelas 4 sudah pernah bangun datar, sudah matang deh pembelajarannya. Di kelas 5 sudah senggol sedikit bangun datar. Dan kita perdalam di kelas 5 bangun ruang. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau bangun ruang ini apa namanya? Bola. Bangun datarnya apa? Lingkaran, good. Kalau yang ini bangun ruangnya apa? Prisma apa limas? Nah, terus bangun datarnya apa? Segitiga gitu kan ya. Nah, kalau ini kerucut. Jadi ingat, jangan sampai kamu bingung mana bangun ruang, mana bangun datar. Di kelas 3 juga sudah pernah loh, nanti kita pelajarin tentang jaring-jaring. Ya, makanya kemarin sudah Ibu informasikan, masing-masing kelompok membuat jaring-jaring bangun ruang, balok dan kubus. Coba pinjam dulu baloknya. Nih, sudah disiapkan. Jaring-jaringnya belum? Udah belum? Mana kubusnya? Ya. Nah, kita hari ini ya fokus 2 dulu. Ya, karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian peserta didik mampu mengidentifikasi jenis bangun ruang. Nah, belum masuk rumus nih, baru mengidentifikasi. Apa itu mengidentifikasi? Mengetahui, menganalisis, ya enggak? Oh, ini namanya kubus. Bangun datarnya apa? Persegi. Oh, ini namanya balok. Bangun ruangnya. Bangun datarnya apa? Persegi panjang. Tuh, harus diingat. Paham ya? Nah, jangan sampai terragil bingung. Ini apa ya, Bu? Kotak, akuarium. Ini apa ya, Bu? Oh, ini namanya Matrix. Filmnya apa? Avenger. Enggak gitu. Mirip sih, ya enggak? Mirip. Nah, jadi tujuan tadi satu apa? Kalian ya, siswa-siswi mampu mengidentifikasi jenis bangun ruang. Ingat, bangun ruang. Berikutnya, kalian atau siswa-siswi mampu menghitung nanti rumusnya volume kubus dan volume balok. Nah, volume kalau nggak mau teliti, nggak mau cermat ke depan, akan sulit menghitung rumus-rumus. Karena bangun ruang itu berkaitan dengan perhitungan rumus volume, tinggi, luas, alas, ya kan?
Nah, satu bangun ruang ini ada 4 atau 5 rumus. Satu aja kamu pusing, ya nggak? Kalau nggak dipelajari. Satu aja kamu blinger, kalau kamu nggak serius. Jadi tolong setiap hari, setiap pembelajaran, kamu fokus untuk memahami apa yang kita pelajari. Deal? Oke. Nah, nanti akan ada video pembelajaran, kalian lihat, saksikan dengan amati dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, sebelum kita menyaksikan video pembelajarannya, yang Ibu kemarin minta untuk membuat jaring-jaringnya sudah. Coba diperlihatkan. Ada yang belum selesai? Oke, kelompok 2 bagus nih, udah selesai. Ini jaring-jaring volume apa? Jaring-jaring bangun ruang apa? Kubus. Sudah siap. Ini mana jaring-jaring mana? Ini apa, Nak? Balok. Coba tinggiin. Nah, balok. Kelompok 3 apa? Balok. Kelompok 4? Kubus. Oke, senang proses ya? Lagi gunting, coba lihat. Gak apa-apa. Oke. Nah, ini sebenarnya kelompok 4 nih. Dia lengkap dengan sisi yang untuk nanti kita perekat ya. Nah, ini dia detail banget, bagus. Detail. Jadi, ketika nanti kita melakukan identifikasi bangun ruang kubus ini, bisa direkatkan. Bagus, good job. Thank you Haikal dan kawan-kawan. Selesaikan ya. Oke, masing-masing sudah pegang. Coba lihat. Di balok ada berapa sisi yang kamu buat itu? Coba hitung sama-sama. Jidan bantu. Balok, mana balok? 2. Ayo, cek. Mana? Tadi ada berapa? Ya kan? Jadi nggak? Jadi ya. Oke, pas ya. Oke, cuma nggak ada perekatnya ya, itunya ya, buat sisi perekatnya ya. Oke, ini gak ada yang bengong kan, bikin semua? Ini sudah. Oke, itu nanti kamu akan bisa mengetahui mencari rumus volume dari jaring-jaring tadi tersebut. Oke, kita masuk video pembelajaran ya. Kita lihat, perhatikan baik-baik untuk volume kubus. Oke. Assalamualaikum soleha, bertemu lagi hari ini dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai volume kubus dan volume balok. Ada yang tahu volume itu apa? Ada yang pernah mendengar tentang volume? Yuk disimak penjelasan Ustazah. Volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa satuan volume biasanya itu adalah milimeter kubik atau desis, Kelihatan kan? Kelihatan. meter kubik atau sentimeter kubik, meter kubik atau meter kubik. Volume kubus. Volume 1 cm kubik adalah volume kubus dengan panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 1 cm. Kubus dengan volume 1 cm kubik disebut dengan kubus satuan. Sebelah sini kelihatan? Terdengar? Dapat dipisahkan menjadi lapisan-lapisan. Nah, seperti ini. Sekarang ayat kita hitung berapa banyak kubus satuan yang dapat memenuhi kubus besar ini. Sebelah sini kelihatan? Kita masukkan Jelas? satu persatu ya. 1, 2, Yang benar, yang benar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 kubus satuan pada lapisan pertama ini. Nah, di sini lapisan pertama sudah terisi ya. Kita akan mengisi kubus besar ini hingga penuh ya. Kita lanjutkan ke lapisan kedua. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, dan 9. Ternyata ada 9 kubus satuan juga ya pada lapisan kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan pada lapisan ketiga. Kita masukkan kubus satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Pada lapisan ketiga pun ternyata ada 9 kubus satuan. Sekarang kubus besar sudah terisi penuh. Ada 3 lapisan ya. Ada lapisan berwarna biru, kuning, dan merah. Ayo kita hitung ada berapakah kubus satuan yang mengisi kubus besar ini. Lapisan biru tadi ada 9 kubus satuan. Lapisan kuning ada 9 kubus satuan dan lapisan merah pun ada 9 kubus satuan. Jika kita jumlahkan semuanya ada 27 kubus satuan. Coba kita hitung dengan cara yang berbeda kubus satuan yang mengisi kubus besar ini. Kita hitung dulu panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya ada 3 kubus satuan, kemudian lebarnya di sini ada 3 kubus satuan juga, dan tingginya kita lihat, nah di sini ada 3 kubus satuan juga. Maka dari sini dapat diketahui bahwa kubus ini memiliki panjang rusuk 3 kubus satuan. Coba perhatikan alas kubus itu berbentuk apa ya? Betul, persegi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Kalau dalam kubus itu disebut rusuk kali rusuk ya, maka luas alas kubus sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 kubus satuan. Jadi diperoleh jumlah kubus satuan sama dengan 9 dikali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Maka dari sini diperoleh volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Latihan soal. Oke, sebentar. Tadi sudah ada 2 cara ya. Perhatikan nggak? Ya. Sudah ada 2 cara, yaitu dengan cara yang pertama hitungnya persatuan kubus mengisi seluruh kubus gitu kan. Itu kalau nggak salah di kelas 3 sudah pernah ya? Kelas 3. Ayo hitung berapa nak? Oh iya, satuan kubusnya ada 5. Terus di bawah ya kan? Itu semua. Nah, yang berikutnya adalah langsung masuk ke rumusnya, yaitu tadi ada namanya rusuk dan alas, ya enggak? Oke, kubus skip lagi ya sebentar. Nah, alas kubus berbentuk apa? Alasnya berbentuk apa? Persegi. Nah, lalu luas perseginya berarti apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Sisi persegi sama enggak? Sama. Semua sisi dalam bangun ruang persegi sama. 5, 5, 5, 5 gitu kan? Oke. Lalu alas kubus ya kan? Nah, luas alas ini nggak kelihatan ya. Ini luas alasnya ya. Luas alas kubus yaitu 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 berapa? 9 kubus satuan. Ada 9 kubus satuan. Ya, dalam kubus yang tadi. Kita cari volumenya ya. Lanjut. Lalu jumlah kubus satuan berapa? Berarti 9 dikali 3. 3 dari mana tadi? Luas alasnya kan tadi ada 3 kan? Yang ini kan? Luas alasnya kan? Nah, ini 3 nih luas alasnya nih. Lalu, luas perseginya tadi apa? Luas kubusnya sini satuannya di sini kan? 9 kan? Ya enggak? Ya enggak? Ya. Iya. Nah, masuklah 9 yang tadi ini satuannya dikali alasnya. Alasnya. Nah, berarti 27 sama enggak tadi hitungan manualnya? Sama. Yang tadi di warna apa? Biru berapa? Kuning ada berapa? Merah ada berapa? Hasilnya juga 27 kan? Nah, masuk rumus sama. Berarti volume kubus yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Nih, masih gampang nih karena posisinya kubus. Sisi rusuknya sama, ya nggak? Nanti kalau udah masuk yang lainnya agak pusing sedikit kalau nggak nyimak. Lanjut? Lanjut ya. Dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Latihan soal tadi nak ya. Bangun berwarna biru ini merupakan bangun Coba kubus. kita hitung bareng-bareng ya. Volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka volume sama dengan 2 kali 2 kali 2.
sama dengan 8. Jadi volume sama dengan 8 kubus satuan. Betul? Sekarang ayo kita hitung berapa banyak kubus satuan pada bangun yang berwarna ungu ini. Kita hitung dulu ya panjang, lebar, dan tingginya seperti tadi. Panjangnya 1, 2, 3 kubus satuan. Lebarnya 1, 2, 3 kubus satuan. Dan tingginya ada 1, 2, 3. Nah, karena ini panjang rusuknya sama, maka ini adalah bangun kubus. Kita pakai volume kubus, yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka diperoleh volume sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi volumenya sama dengan 27 kubus satuan. Sekarang kita hitung berapa banyak kubus satuan pada bangun berwarna orange ini ya. Kita lihat panjangnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kubus satuan. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 kubus satuan. Tingginya 1, 2, 3, 4. Ayo, perhatikan ya. Maka ini pun adalah bangun kubus. Volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka kita peroleh 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Jadi volumenya adalah 64 kubus satuan. Jika tadi kita menghitung volume kubus dengan kubus satuan, sekarang kita akan menghitung volume kubus dengan panjang rusuknya adalah 7 cm. Oke. Tadi kubus satuan, sekarang perhatikan dengan baik-baik ya. Kalau enggak fokus dikit aja kelewat, pusing, puyeng, lunglai, lemah, pingsan. Enggak ya? Lanjut. Ayo. Siapa mau pingsan nih? Pelajarannya udah pusing nih katanya. Oke, sekali lagi. Tadi kita masih membahas apa, Nak? Ayo jawab, jangan lemes. Bangun ruang apa ini maksudnya? Apa? Rumusnya. Iya, apa rumusnya? Volume kubus. Ayo fokus dulu satu. Tadi apa Dan? Katanya Dan? Rumusnya? Ya. Iya, atau misalkan kita S pangkat 3 gitu ya? Bukan artinya contoh, kalau S pangkat 3 bukan maksudnya 2 dikali 3. Betul apa salah? Salah. Tapi maksudnya adalah misalkan S2 itu 2 dikali 2. Ini yang betul. Jadi masih ada temanmu tadi beberapa yang bingung S pangkat 3 atau kuadrat. Oke, fokus. Lanjut ya. Yang Ibu minta kalian semua boleh hitung juga bareng-bareng. Hitung bareng-bareng. Jangan bengong. Silakan. Coba kita pakai pensil. Rumus volume yang sudah kita pelajari tadi. Rumus volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka dalam soal ini kita peroleh volume sama dengan 7 cm kali 7 cm kali 7 cm. Hasilnya ada. Udah ada jawabannya. Maksudnya tadi Ibu pengen ngetes, kalian jawab dulu ya. Oke, lanjut. 343 cm kubik. Sekarang kita lanjutkan dengan volume balok. Oke, tadi kubus dulu ya. Satu, sudah fokus? Volume kubus? Oke, ada yang mau bertanya dulu volume kubus? Ada yang mau coba? Kalau enggak? Coba dong. Nanti aja ya? Nanti. Oke. Lanjut kita ke balok. Silakan. Perhatikan. Sama dengan kubus, balok itu memiliki 6 sisi. Tapi untuk balok ini panjang rusuknya berbeda ya. Ada rusuk yang disebut panjang, ada rusuk yang disebut lebar, ada rusuk yang disebut tinggi. Kita hitung ya, untuk panjang dari balok ini 1, 2, 3, dan 4. Maka panjang baloknya adalah 4 kubus satuan. Kemudian untuk lebarnya 1, 2. Maka untuk lebarnya adalah 2 kubus satuan. Dan untuk tinggi ada 2 kubus satuan. Coba diperhatikan alas balok ini berbentuk apa ya?
Ya, betul, persegi panjang. Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi, luas alas baloknya sama dengan 4 kali 2, sama dengan 8 kubus satuan. Maka jumlah seluruh kubus satuannya kita peroleh adalah 8 kali 2, sama dengan 16 kubus satuan. Jadi dalam hal ini kita peroleh bahwa rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, sebentar Ibu lagi. Di buku kalian sudah ada ya? Di buku saya sudah ada di buku paket atau LKS. Nah, apa namanya? Tapi tolong perhatikan nanti ketika sudah masuk latihan soal, tolong nanti kamu tetap tulis seperti biasa yang Ibu pernah bilang. Tulis di post-it warna-warni yang sudah kalian punya, itu satu rumus. Di buku catatan kan kita udah pernah biasa kan? Rumus volume kubus. Ya. Tulis. Nanti kalau sudah tulis, ditempel di buku catatan. Yang kedua, misalkan mau warnanya kuning. Rumus volume balok. Seperti biasa kayak gitu ya. Jadi ketika membuka buku catatan atau buku latihan, kamu lihat rumusnya sudah ketemu. Oh ini. Itu gunanya kita menggunakan kreativitas. Jadi ingat nih, kalau tadi kubus itu tinggi alas dan lebarnya sama kan? Nah, ini baik-baik kalau balok harus diperhatikan. Ada yang sama, tidak ada yang sama dari alasnya, luas persegi panjangnya, dan luas alas balok. Oke, lanjut ya. Perhatikan baik-baik lagi sekali lagi. Latihan soal. Ayo kita hitung ada berapa banyak kubus satuan. Ayo hitung bareng-bareng. Zidan. Balok ini. Kita hitung Vicky? Ya dari panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjangnya ada 5 kubus satuan. Boleh dihitung ya. Kita hitung lebarnya. Nanti maju. 1, 2. Lebarnya ada 2 kubus satuan. Dan tingginya 1, 2, 3. Tingginya ada 3 kubus satuan. Maka dengan menggunakan rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, diperoleh volume sama dengan 5 kali 2 kali 3 sama dengan 30. Jadi volumenya 30 kubus satuan. Sekarang kita akan hitung berapa banyak kubus satuan pada bangun balok berwarna kuning ini. Panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus satuan. Kemudian lebarnya ada 1, 2. Lebarnya ada 2 kubus satuan. Dan tingginya ada 1 kubus satuan. Maka dengan menggunakan rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi, diperolehlah volume sama dengan 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8. Jadi volumenya adalah 8 kubus satuan. Itu kenapa? Ayo kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Nah, jika tadi kita menghitung volume balok dengan menggunakan kubus satuan, sekarang kita hitung volume balok dengan panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Siapa yang mau coba? Ayo. Zidan, Alfi. Ayo silakan nak. Tuh kayak Alfi tuh berani. Ayo nak. Coba. Balok ya, balok. Siapa lagi selain Alfi? Ayo. Jangan lu suruh-suruh. Tuh kayak Alfi langsung sigap sendiri. Tadi apa volume sayang? Apa nak? Iya, balok ya. Volume balok. Panjang? Nah, silakan Alfi. Tuh, soalnya situ. Sini boleh maju nak. Ayo. Iya, caranya. Ayo. Sini. Dicoba ya. Kalau nggak coba kan kita nggak tahu. Kalau salah kita perbaiki. Jangan salah kita bully. Nggak boleh. Selain Zidan siapa yang perempuan? Ayo. Winda ya. Ayo Winda, siap. Panjang. Tuh, udah kelihatan situnya tuh, nak. Nah.
Masih gampang ini, masih kalau kata siapa Haikal? Kecil. Nggak apa-apa lah Kal. Oke, masukkan rumusnya. Ya. Oke, sentimeter tulis sini nak, sentimeter. Iya, sentimeter. Persegi apa kubik? Tadi. Ya, sentimeter aja dulu, sentimeter dulu dah. Oke, kita lihat dulu punya Zidan Alfi. Benar nggak teman-teman? Thank you Zidan. Betul ya? Tuh, panjangnya sudah betul 8 cm, lebarnya 5 cm dan tingginya 2 cm. Masukkanlah rumusnya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, masih apa kalau kata Eka tadi? Ih, gampang banget, gampil. Gitu kan? Oke, ini yang balok. Kuncinya satu, kamu tahu yang panjang mana, lebar mana, tinggi yang mana. Jangan dibolak balik. Itu dong kuncinya. Paham? Oke, lanjut. Sedikit lagi. Ya. Coba kita terapkan rumus volume balok yang tadi. Rumusnya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita peroleh volume sama dengan 8 cm kali 5 cm kali 2 cm. Hasilnya adalah 80 cm kubik. Kubik sayang maaf. Nah, itu tadi cara mencari volume balok. Apakah Ananda mengerti? Ngerti? Semoga dimengerti ya. Selanjutnya kita buat kesimpulan dari pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Tadi kita masuk sudah 2 rumus nih. Ya, coba sekarang Ibu tes. Tulis masing-masing semuanya. Masih contoh soal nih, belum tugas nih, belum tugas mandiri nih. Kita belum masuk ke tugas LKPD-nya. Ya, latihan soal. Tentukanlah, tulis sayang. Volume kubus. Tentukanlah volume kubus di bawah ini sambil gambar kubusnya ya. Gambar kubus. Nih kubus nih, jangan lupa lagi. Kubus. Nah, sudah digambar? Ini masih latihan soal, masih contoh soal, belum latihan ya. 2 aja. Sudah? Kok masih ada yang bingung gambar kubus? Ayo. Ini kan? Nah, kubus dengan sisi rusuknya sini 6 6 6. Dah. Itu kubus ya. Sudah? Yang kedua. Tentukanlah volume balok dengan gambar baloknya ya. Nah, ini panjang yang mana, lebar yang mana, tinggi yang mana, coba kamu perhatikan. Lalu tentukanlah volumenya. Ayo, yang udah selesai siapa kira-kira yang kubus nih? Nanti Minda maju ini ya. Minda maju ini ya. Maju ya. Maju.
Kelihatan nggak? Nanti kamu aja yang ini ya, maju ya. Iya. Oke. Stop dulu deh. Kita mau ice breaking sebentar. Ice breaking dulu. Karena udah mulai agak sedikit pusing. Oke, ice breakingnya gampang. Ya. Everybody stand up please. Berdiri dulu. Ice breakingnya. Oke. Tahu banana? Nggak tahu banana? Banana tahu banana? Oke. Apa banana? Pisang. Siapa yang suka pisang? Semua suka pisang. Enak, manis. Oke. Kayak saya manis, makasih kayak kita Haikal terus gitu ya. Oke. Kita gerakannya harus sempurna. Kalau kata pemain sepak bola, selebrasinya perfecto. Oke? Ikutin ibu, liatin dulu ya. Pertamanya banana ya. Dengarkan, ikuti, lihat dulu. Banana. Nah, seperti ini pertamanya ya. Sekali lagi. Banana. Ya kan? Nah, lanjutlah. Eat banana. Salah jadinya pula. banana deh. Gitu kan? Sudah? Oke? Nah. Bahasa Inggrisnya buka selain open tahu nggak? Hah? Nggak tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Kalau open kan buka ya, tapi selain open. Ayo Kal, apa Kal? Door, open door. Ayo. Apa tuh? Kupas ya. Peel. Nah, kalau kita kan bukan pisang tapi kupas ya. Oke. Jadi peel banana. Goyang bawahnya, jangan atasnya doang ya. Ya, peel banana. Nah, sekarang kita makannya langsung dihap. Kita makannya kayak orang-orang Eropa, dipotong pakai pisau. Cut banana. Sekali lagi, tadi kan banana dance, gitu kan? Nah, langsung peel banana. Goyang, yang nggak goyang maju ke depan. Sudah dipeel, sudah dikupas, dipotong. Cut banana. Nah, enak kan? Udah dipotong nih, diapain? Makan, langsung. Apa? Betul, eat banana. Nah, sudah dimakan, eat. Tiba-tiba kenyang. Push banana. Apa tuh bush? Untuk bisa? Oke, 1, 2, yang nggak goyang bawahnya maju ke depan. 1, 2, 3, go. Banana dance. 1, 2, 3. Peel. Cut banana. Eat banana. Boom banana. Boom. Sekali lagi. 1, 2, yang semangat. 2, 3, go. Banana. Satu lagi. 2 orang maju ke depan sampingin ibu. Ayo dong. Ayo Kal, sini. Ajudan lagi maju. Asik. Rangga maju, Pinipin. Oh, cewek dong. Siapa cewek dong? Kori maju. Ayo Kor. Ibu sini. 1, 2, 3, go. Banana dance. Peel banana. Peel. Cut banana. Eat banana. Eat. Boom banana. Boom. Bom siapa nih? Oke, thank you everybody.
Oke, lanjut. Tadi katanya si Winda bisikin ibu. Bu, saya mau maju yang apa? Kubus. Tadi sama siapa tadi ya? Saya. Bukan. Tadi yang bisikin Bella ya? Ah, Bella maju. Iya. Oh, bukan Bella. Siapa sih tadi? Oh. Bella sama Winda. Winda Pak Kori dulu lagi kan? Bel. Iya. Ayo, teman-teman lihat sini. Winda sini nak, boleh. Tadi main spidolnya. Winda yang kubus ya? Nah. Bella yang balok sini Bel. Kok merah? Tutupi masuk. Nah. Habis makan pisang sih. Tutupi masuk. Pojok. Dah, sebelah sini. Yang lain hitung juga. Udah. Jira udah. Siapa lagi udah? Nur udah. Udah, Hekal. Rami yang belum apa? Ini bingung apanya lagi? Balok. Oke. Yang masih belum paham balok, lihat ke depan. Ini udah belum? Udah. Belum. Lagi itu. Bantu teman-temannya ya. Kalau yang kubus tadi volumenya apa? Volumenya tadi apa? Iya apa? Suaranya mana? Ya. Rusuk pangkat 3 atau rusuk kali rusuk. Haikal. Tadi bisa gimana sekarang? Oke. Kalau yang balok apa tadi? Volumenya? Panjang, Hah? lebar, tinggi. Pinter. Apa Bi? Panjang kali lebar, tinggi. Kali tinggi. Thank you Bibi. Gawin? Ini udah dapat jawabannya? Sabar lagi. Ya Ibu sabar kok. Tuh. Azam udah dapat jawabannya katanya Zam. Rusuk ya Win. Winda, rusuk kali rusuk. Ya. Rusuk kali rusuk. Rusuk kali. Tulisannya nggak kelihatan. Besarin. Sebelah sini, bawah sini biar kelihatan besar. Rusuk kali rusuk. Rusuk kali rusuk itu sayang. Rusuk kali rusuk. Tulis dulu rusuk kali rusuk. Terus si Winda, hapus dulu Winda, ya Allah. Ini hapus dulu. Sentimeter apa? Kubik. Kubik itu apa? Volume kan? Ingat ya, kubik itu volume ya. Ya, Bel. Ya. Rumusnya mana? Panjang kali, tulis dong. Panjang. Itu kan penjabaran ya? Betul. L kecil. Rusuk. Si Winda hemat sekali tulisannya Winda ya. Ayo, 6. Iya, betul. Betul enggak Jidan Arafi betul enggak? Punya Bella. Berapa hasilnya? Betul ya Zam? Azam bisa nggak mau maju? Tuh ini si Azam. Dah lanjut. Winda 6 kali 6 ayo Win. Ya. Berapa? 216 ya Allah Winda. Sentimeter apa nak? Ya, ingat. Iya. Kubik. 3. Kubik. Iya. Winda pelit ya, tulisannya kecil-kecil. Thank you. Allah. Nggak ada yang tulisan jelek, yang ada tulisannya kurang rapi atau terlalu kecil. Oke? Nah, ini contohnya. Insya Allah udah bisa tadi Bu lihat tuh si Azam dan Bibi udah paham dikit. Sapitri udah dikit lagi ya. Oke, biar makin bisa
Ibu bagikan LKPD soal latihan. Ya. Soal latihan. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan murni pekerjaan sendiri. Tidak bekerja sama. Boleh nanya, apa ya rumusnya lupa gitu ya. Boleh nanya yang mana yang panjang tadi ya, lebar yang mana? Boleh. Bukan menanyakan dari dulu seperti itu. Oke. Boleh nanti siapa? Dava ngajarin Rangga. Boleh Haikal ngajarin Winda. Ya. Azam atau Ragil ngajarin Sapitri. Rahmi ngajarin Vicky. Vicky main apa? Oke, siap? Bentar. Ibu, saya. Boleh di buku tulis apa namanya? Buku tulis boleh jawabannya ya. Jadi nanti kan digambar dan pakai rumus-rumusnya. Bukan. Maju dikit sayang, maju dikit sayang, maju dikit sayang. Ibu mau ke sana. Nah. Ya. Vicky pusing kenapa sih Vicky? Boleh, ada 5 soal aja ya nak ya. Pakai apa Pak? Oh, boleh pakai pensil ya. Boleh pakai pensil. Oh, kurang satu. Tadi siapa? Sapitri Nur nanya, Bu pakai pensil boleh nggak? Boleh nggak pakai pensil? Boleh. Yang nggak boleh pakai martil. Ya. 5 soal ya nak. Tentukan dulu sisinya, rusuknya, panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Nggak boleh kerja sama. Nanya apa? Oh, nanya, Bu. Tapi jangan tukar jawaban ya. Ayo. Ini adalah asesmen kalian. Oh, sampai mana saya paham ya? Was jatuh ini, was jatuh. Contohnya juga ada di buku paket halaman berapa tadi, Kori? 76. Di halaman 76. Mana buku paketnya? Buku paketnya mana yang putih? Nah. Ada contoh soalnya juga di halaman 76. Boleh dibuka ya?
Boleh lah. Masa nggak boleh? Kecuali nggak boleh lihat jawaban teman. Lihat buku boleh, caranya boleh. Berapa menit kira-kira kerjainnya? 5 menit? 15 menit ya? Kan cuma 5 soal. Kenapa Rahmi? 20 menit. Belum. Ngaco. Tuh kan? Balok sama kubus beda. Paling sedikit 15 menit. Dah, itu aja. Ayo, fokus, teliti. Nih, panjang ke lebar. Panjangnya berapa? 5. Nah, dikali dulu sini 2. Ya, dengerin. Kan kalau balok tadi kan gini ya. Attention please, sebentar. Nih, kalau masih bingung perkalian, ya udah kita gampang dulu kayak tadi. 9 dikali 3 dulu. Panjangnya dikali lebarnya dulu gitu kan. Nah, berapa hasilnya 9 kali 3? 27. Nah, baru terakhir dikali berapa tingginya? Dikali 5 tingginya. Jadi gitu aja, nak. Jangan langsung bablas kalau masih bingung. Kori, Mandala. 1 by 1. Bukan by 1 get 1. 1 by 1. Oke, 10 menit lagi. Ayo, bismillah, pasti bisa. Nih, Mandala, Winda. Kayak gini. Satu-satu. Kenapa sama bengong? Nomor? Ya ampun, udah ada Oke. Kan tadi panjangnya berapa yang nomor 4 di sini? Itu karena dia bangunnya berdiri gambarnya kan. Kamu kan sama ini tiduran begini, rebahan, udah kayak zaman Covid ya. Rebahan. Sekali gambarnya berdiri. Di situ sama aja yang panjang tuh yang ini loh. Nah, berarti panjangnya berapa? 7. Ada kan? Yang berdiri itu panjangnya. Lanjut. Cash. Hei. Bercanda nih. Enggak, ini karena kamu gambarnya berdiri kan baloknya. Ini kan begini nih. Ini begini kan? Ya enggak? Ini panjang. Nah, di gambar LKPD berdiri. Bingung. Padahal mah ini kesini panjang sini udah. Sekali lagi. Yang berdiri tadi, yang nomor 4, yang panjangnya itu adalah 7 cm. Lalu lebarnya adalah 3 cm. Tingginya 2 cm. Silakan dimasukkan ke dalam rumus. Keranjang, Sopi dong. Hekal kayak mama ya. Itulah kalian kadang suka bingungnya kalau bangun ruangnya itu ya. Oke, 5 menit lagi. Sudah? Oke. Silakan ketua kelompoknya mengumpulkan ke depan. Zidan. Selesai nggak, Win? Siapa yang nggak selesai? Udah. Shh, kalem. Kelompoknya Ragil, cepetan sini. Habibi, apa Bella? Udah? Bisa? Oke, dah. Lanjut. Nanti Ibu akan lihat
Sampai mana kalian ini tadi menjawab soal-soal yang sudah kita lakukan? Zidan boleh Bu ngomong? Gantian, apa Zidan ngomong? Ke depan. Gak apa-apa. Siapa yang mau bicara silahkan ke depan. Vicky? Oke. Insya Allah hasilnya memuaskan. Kalau masih belum, nanti kita ulang lagi. Amin. Oke. Sebelum kita selesai, ya. Hari ini kita sudah mempelajari apa itu materi tadi hari ini? Bangun ruang apa? Kubus dan balok. Berarti hari ini saya sudah atau aku sudah mengetahui volume dari hari ini aku mendapatkan informasi ya tentang bangun ruang, yaitu volume kubus dan balok. Dan saya merasa apa hari ini? Senang karena menambah lagi informasi, menambah lagi wawasan. Oke, dan kesimpulannya adalah ya, dalam pembelajaran matematika bangun ruang, ya, hal yang aku pelajari yaitu, nah, nih, ya, refleksi kita nih, hal yang kita pelajari dari bangun ruang, yaitu adalah di dalam kehidupan pasti memiliki namanya volume dan isi, gitu kan ya. Nah, kita di kelas ini berada dalam ruangan apa kira-kira? Kubus. Kita dalam ini loh. Nah, setiap kelas kita itu adalah kubus satuannya. Dari kelas apa ini? Lanjut ke 6A sampai seterusnya. Itu adalah jaring-jaring. Benar nggak? Berarti hari ini saya, Ibu Guru, kalian dapat informasi, dapat hal yang menakjubkan. Ternyata selama ini kita belajar dalam satuan kubus ruangan ini. Benar ya? Wow. Inilah. Sampai sana. Oke? Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Boleh dirapikan bukunya? Alhamdulillah. Walaupun masih pusing ya Piki, sedikit ya. Iya, tadi bangun ruangan mana lagi? Dikumpul. Yang balok mana? Sudah? Ayo. Iya, boleh dibawa pulang. Tasnya taruh dulu dong, kita mau nyanyi lagu daerah dulu sebentar. Kan biasa gitu. Piki kemarin bilang apa? Ini dia si Jali-Jali. Piki di lapangan kemarin, lupa dia. Si Jali-Jali udah, si Ri kuning udah. Cik-cik periuk. Karena kemarin kita minggu lalu cik-cik periuk ya. Yuk mulai berdiri semuanya. Dari mana nih cik-cik periuk? Nah, kalau Sulawesi yang mana? Si Patokaan. Yuk, everybody stand up please. 1, 2, 3, go. Cik-cik periuk sumping dari Jawa, datang ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cik-cik periuk bilangan sumping dari Jawa, datang ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Cakap dalam bilangan, cak hidung gigi rompak, sambil ketawa dulu di pancung Raja Tunggal. Hei, cik-cik periuk bilangan sumping dari Jawa, datang ke Cibok bawa kepiting 2 ekor. Bunyi periuk bilangan sumping dari Jawa,
datang dengan cibong bawa kepiting 2 ekor. Cak-cak berjalan bilang hati, cak hidung gigi rombak. Sampai ketawa dulu dipacu rajek tunggal. Thank you. Ya. Selalu menanamkan cinta tanah air Indonesia. Oke, sebelum pulang kita doa. Hari ini setelah tadi Kori, habis Kori siapa doa? Nur, ayo Nur. Nur Jana. Udah bisa? Ayo. Iya, mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sabari, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa sampai ke rumah istirahat. Salam untuk ayah bunda di rumah. Ya, dan ulangi kembali, pelajari kembali yang sudah kalian tempuh di sekolah ini. Jadi jangan hanya di sekolah, tapi di rumah kalian ulang kembali, bahas juga dengan orang tua atau kakak, dan komunikasikan kepada orang tua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita melihat dan saya melihat hasil observasi di kelas, saya mohon mungkin bisa memberikan refleksi apa saja yang disampaikan kepada tadi ini. Nah, seperti yang kami pagi melakukan pembelajaran dan refleksi, saya beserta Pak Didi. Jadi tadi mengatasikan pembelajaran materi bangun ruang. Kita sama-sama mampu dari identifikasi jenis-jenis dari bangun ruang ataupun tindakan. Ya, mengidentifikasi bangun datar bangun ruang itu mungkin ada kendala nggak tidak begitu terhadap di siswanya? Pasti ada, Pak. Beberapa anak siswa-siswi itu ada yang belum mampu membedakan bangun ruang dengan bangun datar. Jadi tadi kita di kelas saya menjelaskan seperti inilah bangun datar dan inilah perbedaan dengan bangun ruangnya. Jadi sedikit anak-anak sudah mulai memahami perbedaan antara kedua bangun ruang dan datar tersebut. Ya, dilihat dari pandangan Bu Titi sendiri, kira-kira bisa menerima tidak penjelasan dari Bu Titi terhadap materi yang disampaikan tadi? Saya positif ya, insya Allah anak-anak mudah bisa memahami. Jadi tadi pun kita menggunakan media kan, anak-anak juga sudah membuat kerangkanya juga. Jadi kalau pertamanya hanya tahu bangun datar itu adalah gambar 2 dimensi, sedangkan kita yang sekarang ini bangun ruang itu adalah 4 dimensi yang ada isinya, ada volumenya. Baik, dari materi yang Bu Titi sampaikan, ada tidak percakapan ataupun catatan terhadap peserta didik itu? Adanya artinya gini loh, Bu Titi menyampaikan, kemudian nanti ada siswa yang menanyakan langsung pada saat itu juga. Mungkin ada tapi tidak terlalu jelas atau signifikan ya, tapi anak-anak juga ada yang bertanya, ada yang memberikan masukan juga. Bangun ruang itu kita sudah bangun datar itu sudah pernah mempelajari di kelas sebelumnya Bu. Tapi kalau bangun ruang itu kita belum menyelami maksud seperti itu. Ada sedikit sifat komunikasi atau diskusi antara saya dan Mas tadi. Baik,
Sebelum lebih apa itu ada tidak Bu Titi memberikan kebebasan terhadap anak itu bagaimana untuk menyampaikan pendapatnya ataupun masukannya terhadap materi yang disampaikan? Mungkin kalau kita rangsangan ya Pak, dari gurunya rangsangan atau pertanyaan pemantik. Ya. Jadi dimulai dari saya bahasanya seperti memancing ya, membuat anak-anak merespon dan berusaha membuat anak itu juga memberikan uraian atau pendapatnya, atau Bu, kita sudah pernah loh seperti ini. Tadi kan ada tuh anak-anak seperti itu berkata ya, oh iya betul di kelas 3 tapi belum membuat kerangkanya, hanya gambarnya saja. Seperti itu. Jadi ada sedikit-sedikit. Untuk memacu lebih tadi kan sedikit-sedikit ya. Iya. Kalau ada tidak target untuk pencapaian yang banyak-banyak dari materi itu? Setiap guru pasti ada ya. Iya. Tapi mungkin kalau anak-anak itu mempunyai suatu persepsi matematika sulit, matematika susah. Jadi untuk membangun anak-anak itu menyukai pelajaran tersebut, itulah yang kita mulai harus kita tanamkan. Nah, jadi kita ambil dulu pembelajaran matematika itu materinya menyenangkan. Jadi kita pendekatan dulu, baru anak bisa memulai. Karena selama ini anak lihat kalau matematika, aduh susah, aduh begini, aduh gitu. Apalagi sudah bangun ruang yang masuk hitung-hitungan ya Pak. Jadi ada volume, untuk menghitung volume. Sempat tadi anak-anak juga sempat belum memahami, jadi ada kesalahan sedikit lah untuk berhitung. Jadi mungkin kita atau sebagai guru itu membuat menarik dengan media, dengan dengan merangsang anak-anak, motivasi. Tadi di sepanjang perjalanan observasi saya terhadap titik pelajaran tadi kan ada anak-anak yang tidak semuanya mengikuti dengan konsentrasi. Yeah. Tadi ada yang tidur, ada yang bercanda. Bagaimana untuk antisipasinya Bu Titi terhadap anak-anak yang seperti itu? Selalu diselipkan itu seperti ice breaking tadi. Jadi membuat anak-anak ya betul dari Bapak bilang, tidak fokus, tidak konsentrasi, dan juga ada ya seperti orang tidur ya Pak ya. Makanya pasti saya akan coba jadi mencari membuat atau mengadakan ice breaking. Setelah ice breaking, pertama juga motivasi kepada anak-anak, rangsangan secara emosionalnya, secara mentalnya, itu sih kalau untuk saya. Ya, sekelas anak-anak kelas 5 Bu Titi ya bicara masalah penerimaan terhadap materi, apalagi matematika ya. Apakah mereka bisa menerima dengan apa yang kita inginkan dari murid itu sendiri? Apakah mereka bisa dengan usia-usia seperti kelas 5 dan kelas 4 itu bisa tidak menerima pelajaran yang disampaikan? Harapan saya dan semua guru pasti ingin, tapi pasti ada kendala juga sih Pak. Jadi dengan pertama kita tetap memotivasi, kedua kita tetap belajar juga dari gurunya, kita memperbaiki dalam pembelajaran, kita banyak belajar juga. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita searching dulu lah istilahnya ya. Oh, untuk medianya apa yang menarik, ice breakingnya apa yang unik, dan ada juga untuk medianya kita membuat anak itu merasa tertantang untuk ikut andil dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Ya, berarti kompetensi dari Bu Titi sendiri Harus sebelum memberikan ke anak-anak harus diperbaiki dulu. Seperti apa sih Bu Titi untuk hal seperti itu? Pertama yang paling mudah sih kita bertanya dengan teman-teman kerja. Lalu kita juga searching di media sosial seperti itu, dan juga pembelajaran. Kalau pelatihan seperti apa? Pernah itu tidak? Beberapa iya, jadi pelatihan Referensi dari jadi misalnya kita pelatihan untuk membuat soal-soal hoax, atau kita membuat media kreatif dalam pembelajaran, seperti itu sekarang kita. Jadi pasti ikut di sini. Jadi sebelum kita memberikan contoh, kita harus dulu untuk memiliki sumber daya yang maksimal untuk menyampaikan kepada muridnya, apalagi dengan kondisi muridnya tadi. Bagaimana kita untuk mengkombinasikan pembelajaran supaya ada yang tadi ngantuk, tidur, bercanda. Itu pintar-pintar kita sebagai guru untuk mencairkan suasana apalagi namanya matematika itu kan pelajaran yang istilahnya Padahal padahal untuk di lingkungan masyarakat matematika itu
tidak ada, tapi memang ya itu kan pasti selalu ada lah di mana. Sebenarnya di kehidupan itu ketika ada Pak. Ada ya, oh, ada ya. Terutama yang dagang kali ya. Oke Bu Titi, dari apa yang kita tadi bicarakan barangkali, seperti apa sih tindak lanjut dari Bu Titi sendiri untuk kedepannya untuk pembelajaran matematika ini terhadap peserta didik kita? Tindak lanjutnya dari saya pribadi, saya tentunya harus ikut andil yaitu dalam mempelajari lagi kompetisi saya, makanya ikut pelatihan dan juga mencari sumber-sumber lainnya. Lalu tindak lanjut saya di kelas itu saya akan yang tadi sudah refleksi, saya juga anak-anak juga saya ikut sertakan nanti untuk dalam soal-soal maksudnya kita bertanya jawab diskusi seperti tadi gitu kan, nanti dari kelompok lalu kita buat personal, dan juga tindak lanjutnya itu apa namanya, kita membuat suatu pembelajaran itu yang anak-anak mudah memahaminya dengan bahasa untuk menjadi anak-anak. Tadi kan ke anak-anak ya, pasti ada tantangannya ya. Tadi dia bilang bahwa untuk mencapai potensi itu saya banyak bertanya kepada teman sejawat dan sebagainya. Ada tidak tantangan ketika begitu koordinasi dengan teman sejawat atau ya pokoknya teman sejawat waktu itu, ada tidak tantangan? Alhamdulillah saat ini sebenarnya itu tidak ada. Mudah-mudahan tantangannya juga tidak mampu saya lewati. Tapi untuk saat ini tidak ada. Kita alhamdulillahnya kita rekan-rekan sini solid ya. Jadi ini satu, jangan malu untuk bertanya sih. Jadi dari sendiri. Triknya seperti apa sih Bu Titi? Karena kan memang tidak mudah seperti itu kita untuk bertanya kemudian juga menjawab, ada usul seperti ini. Apa sih trik-trik yang Bu Titi terapkan Ke teman. Iya, teman sejawat. Ya, gak ada yang trik khusus ya Pak. Saya paling tidak saya benar-benar mengakui Pak, ini saya kurang memahami bagian materi ini atau pembelajaran seperti ini. Berbagi ilmu atau mohon bimbingannya atau mohon ilmunya, kalau ada yuk kita sharing bareng-bareng. Jadi kita di situ di ruang guru misalnya kita diskusi, kita sharing, kita tanya jawab. Artinya tidak merasa malu-malu ya untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalannya. Tapi ini bukan sesat di jalan, tapi sesat diri kita sendiri. Ketika menghadapi siswa bagaimana, kita menghadapi guru bagaimana. Jadi mungkin ini kembali ke diri kita masing-masing. Baik Bu Titi, demikian ya sedikit wawancara dengan Bu Titi mengenai tadi pelajaran yang sudah disampaikan melalui murid di kelas tadi, dan saya mungkin sudah observasinya seperti apa, dan terima kasih untuk ilmu dan sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik kepada anak didik kita dan kita menumbuh kembangkan kreasi dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita, terutama dikaitkan dengan pelajaran matematika untuk di lingkungan dan masyarakat. Terima kasih Bu Titi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membantu Pak Akwan dalam melaksanakan observasi, kemudian observasi dan pasca. Sukses ya, amin. CGPS apa? 10 Bu, udah mulai nanti bulan pertengahan 14 Maret awal puasa. Berkah Bu, berkah. Sama-sama. Mau bimbingannya atau ilmunya juga ya. Siap. Terima kasih.